haleluya, haleluya, haleluya. Waktu engkau punya Yesus, engkau punya kepastian. Waktu engkau punya Injil, engkau punya kepastian. Sebab di bawah langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat, hanya di dalam nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang paling meriah buat nama ini. Dalam persoalan, dalam segala macam hal, dengarkan baik-baik. Kesulitanmu ada maksud, masalahmu ada maksud, tantanganmu ada maksud. Maksudnya ialah supaya engkau berbalik dari cara yang jahat, tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika Wahyu pasal 8 berbicara mengenai doa orang kudus ditumpahkan, dicampur dalam tangan roh Allah, dan jadilah gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah berbagai macam perkara besar di bumi, dan ketika itu mereka melihat segalanya, saudaraku, terjadi perkara-perkara sepertiga bulan bintang menghilangkan cahayanya, sepertiga laut menjadi darah, sepertiga air sungai-sungai menjadi pahit, bahkan sepertiga bumi ini dihanguskan oleh Tuhan. Dengarkan baik-baik, pastikan status kehidupan Anda jelas. Anda berasal dari mana dan Anda mau pergi ke mana. Jadi pasal-pasal yang ketiga ayat yang ke-20 kita bilang begini, saudaraku. Jadi pasal yang ketiga ayat ke-20 kita bilang begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh kita yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Dengar sekali lagi, kita berkata begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dengar baik-baik, bukan mau masuk surga tapi di dalam surga. Karena kewargaan kita bukan mau masuk surga tapi di dalam surga. Kenapa? Karena yang doa masuk surga bukan orang yang dari bumi tapi orang yang dari surga. Namanya siapa? Yesus. Tepuk tangan buat nama itu. Yang berasal dari surga, yang bisa berbicara tentang surga. Yang berasal dari Jakarta bisa bicara tentang Jakarta. Yang berasal dari Sentani bisa bicara tentang Sentani. Anda salah kalau Anda panggil orang yang berasal dari Jawa akan bicara tentang Papua. Karena orang Papua yang tahu persis bagaimana kehidupan mereka, bagaimana nasib mereka, bagaimana masalah mereka. Anda salah kalau Anda panggil orang Jakarta bicara mengenai Papua. Anda salah kalau Anda bicara mengenai surga, dan orang yang tidak berasal dari surga bicara tentang surga. Hanya Yesus yang berasal dari surga yang tahu tentang rahasia keselamatan. Hanya Yesus yang bisa membangkang untuk melihat janji-janji Allah menuju satu jasa yang besar. Karena kewargaan kita bukan dari dunia ini, tapi berasal dari surga. Kalau kau berasal dari surga, berarti ada 3 materai dalam dirimu. Yang pertama, Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak dalam ayat 7 pasal kita berkata, dan jika kamu adalah anak, dan kamu juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Waktu engkau punya Yesus, engkau punya kepastian. Waktu engkau punya Injil, engkau punya kepastian. Sebab di bawah langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat, hanya di dalam nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang paling meriah buat nama ini. Tidak ada manusia yang lain dari Roh Kudus, hanya Yesus yang lain dari Roh Kudus. Sebuah manusia tertutup berdosa kehilangan kemuliaan Allah, tapi hanya satu pribadi yang lahir dari Roh, karena dia berasal dari surga. Namanya Yesus. Anda tidak salah, Anda sudah benar. Anda tidak salah, Anda sudah tepat. Pilih pribadi itu menjadi juru selamat dalam kehidupan. Karena kewargaan kita bukan berasal dari dunia ini. Memang Anda masih hidup dalam dunia, memang Anda masih hidup dalam tantangan, memang Anda masih hidup dalam masalah. Tapi ingat, engkau harus renungkan kembali bahwa status kewargaanmu bukan dari dunia, tapi dari surga. Yang pertama ialah Yesus Kristus itu dia menjadi juru selamat secara pribadi. Kalau Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam pribadi, berarti Alkitab berkata, tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Kalau firman tinggal di dalam engkau, maka janji Allah tinggal di dalam engkau. Kalau firman tinggal dalam engkau, berarti Allah tinggal dalam engkau. Kalau firman tinggal
Kalau firman tinggal dalam engkau, berarti mujizat tinggal di dalam engkau. Kalau firman tinggal dalam engkau, maka segala berkat yang berasal dari surga, yang Allah simpan pada stok kerajaan Allah, akan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Doamu akan dijawab, doamu akan didengar, doamu akan didengar oleh Tuhan. Dengan doamu akan dijawab oleh Tuhan. Sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Persoalanmu, apapun tantangan di pendengar, Yesus menanggung semua atas tiang kayu salib. Yang kedua, ketika firman tinggal di dalam engkau, otomatis Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Tetapi semua orang yang menerima jadi diberikan kuasa. Kata kuasa ini bukan sekedar sebuah otoritas, bukan sebuah kuasa atau power, tapi pribadi Allah di dalam Roh Kudus turun di atas kamu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 kita berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Ada amin. Orang Papua punya Roh Kudus, amin. Amin. Orang Papua punya Roh Kudus, amin. Waktu engkau punya masalah beban yang paling berat, engkau tidak sanggup untuk berdoa, Roma 8:26 kita berkata, Roh Kudus berdoa untuk Anda dan saya. Tepuk tangan buat baru-baru. Waktu Anda punya masalah, Anda menangis di kaki Tuhan, Anda tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Tetapi kita berkata bahwa Roh Kudus berdoa. Makanya kenapa waktu Anda menangis, Anda tidak bisa berdoa lagi. Di saat itulah doamu dijawab oleh Tuhan. Karena yang bisa terjemahkan air matamu hanya Roh Kudus dalam hatimu yang sampai kepada Bapa di surga. Apa masalahmu hari ini? Haleluya. Roma 8:15 kita berkata, tetapi kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Corona tidak bisa menakutkan Anda. Anda ada di dalam Roh Kudus. Ada otoritas kuasa Allah dalam kehidupanmu. Makanya rajin berdoa. Makanya rajin sembahyang. Betul kan betul? Kalau ada Roh Kudus berarti ada rajin berdoa. Orang yang terkali dengan Roh Kudus dia rajin berdoa. Orang yang terkali dengan Roh Kudus dia rajin baca firman. Tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan. Yang menurunkan Taurat itu siang dan malam. Orang Papua hari Minggu pegang Alkitab, hari Senin buang Alkitab, hari Sabtu buang Alkitab, nanti hari Minggu baru pegang Alkitab pulang. Bagaimana Tuhan bisa menolong Anda dalam setiap hal? Kalau Anda jadikan Tuhan seperti bengkel, nanti ban motor kempes kalau Anda pergi cari bengkel. Tuhan itu bukan tempat permainan kita, tapi tempat perlindungan kita. Yang ketiga, Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, ayat yang ke-13. Saya buka sebentar. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah yang mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Mereka bertanya kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Dengar baik-baik, kalau engkau warga kerajaan Allah, yang pertama, Yesus Kristus adalah juru selamat secara pribadi. Itu jelas. Yang kedua, firman Allah tinggal di dalam engkau. Yang ketiga, Roh Kudusnya Allah tinggal di dalam engkau. Yang keempat, darah Yesus termeterai atas kehidupanmu sempurna. Kalau tiga meterai ini tersimpan karena engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis corona tidak bisa tembus ke tubuhmu. Amin. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kita bersyukur kepadanya, ya Abba, ya Bapa. Coba kita panggil Tuhan itu Bapa. 1, 2, 3, Bapa. Bapa. Coba sebut sekali lagi, Bapa. Waktu engkau panggil dia Bapa, engkau tahu bahwa dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan.
Waktu kau panggil dia Bapak, engkau tahu bahwa masa depanmu dijamin oleh. Waktu engkau panggil dia Bapak, dia punya hak penuh untuk mengatur segala langkah-langkah kehidupan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Ketika dia jatuh, tidak bisa berkata kenapa. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan mengangkat, tangan Tuhan memulihkan, tangan Tuhan memberkati hidupnya. Hanya satu yang Tuhan mau, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang benar-benar, anak-anak yang tunduk taat patuh melakukan apa yang Bapakmu mau. Supaya dimanapun engkau berada, waktu orang melihat kehidupanmu, mereka tahu bahwa ada Tuhan di dalam engkau. Kalau engkau punya juru selamat, engkau punya tiket sudah dibayar lunas untuk menuju kerajaan Allah yang kekal. Amin. Haleluya. Tidak perlu takut mati. Mau mati hari ini, mau mati besok, mau mati lusa. Kapanpun saya mati, saya tahu hari ini surga saya punya. Orang yang takut mati adalah orang yang belum punya tiket ke surga. Saya punya warga negara jelas, saya warga negara. Saya punya tiket jelas, tujuan menuju kerajaan surga. Siapa pilotnya? Yesus pilotnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 16 Maret 2019, 200 lebih orang kehilangan data diri mereka. Sekitar 40 orang yang dikubur di Kampung Harapan tanpa mengenal identitas. Tapi hari ini saya mengatakan buat Anda, kalau Anda punya Yesus dalam hidupmu, Anda punya identitas. Identitasmu saya anak Allah. Berikan kemuliaan